Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Erik Patwijaya, NIM 1705520207. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit lanjutan. Apa sih itu audit lanjutan? Audit lanjutan bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Auditor harus dapat menyusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit tersebut. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi pada gambar sebagai berikut. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengumpulan tambahan informasi latar belakang atau mengumpulkan tambahan informasi latar belakang, menekankan pada usaha untuk mendapat data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang telah diperoleh kemungkinan atau memungkinkan didapatkannya dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dalam kegiatan yang sedang diauditnya. Yang kedua, memperoleh bukti. Bukti dari sudut pandang auditor adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, yaitu objektif, relevan, andal, dan material. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dalam perolehan bukti adalah untuk menentukan bahwa yang pertama, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dengan dan dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang dan merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan audit. Dan yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data meliputi: yang pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga penggunaan kuesioner. Semua bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria. Yang pertama ada relevan, yang kedua material, yang ketiga kompeten, dan yang keempat cukup. Yang relevan itu berhubungan dengan kriteria aktivitas yang sedang diaudit. Sedangkan yang material, kriteria cukup berarti dalam memenuhi kesimpulan yang diaudit atau yang dibuat. Sedangkan yang ketiga kompeten diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Sedangkan yang terakhir cukup dalam kriteria memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan tersebut. Selanjutnya, membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang diperoleh dalam audit kemudian dapat diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen tujuan audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan standar, norma yang telah ditetapkan dalam perusahaan dalam melakukan aktivitas. Auditor menemukan bukti-bukti yang sudah tidak relevan dan mendukung operasional perusahaan karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih baik yang dapat meningkatkan ekonomisasi, efisiensi operasi, dan efektivitas dalam tercapainya tujuan. Dan yang selanjutnya, sedangkan bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang dilakukan merupakan sumber terjadinya ketidakefisien operasi dan ketidakefektifan
keefektifan tercapainya tujuan. Penyebab-penyebab negatif kemungkinan juga ditemukan penyebab-penyebab positif yang secara relatif merupakan keterlibatan atau penyebab negatif. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditentukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil dari pengukuran atas antara penyebab yang terjadinya antara kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Bukti-bukti dapat dipahami sebagai dampak berbagai permasalahan yang terjadi pada objek audit tersebut. Dan yang selanjutnya ada pengembangan temuan audit dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan hasil informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena diperkirakan akan terjadi perhatian dalam berguna bagi penggunaan laporan. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan. Yang pertama, pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas sedang berlangsung, bukan pada saat diauditnya. Yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program aktivitas yang diauditnya. Sedangkan yang ketiga, auditor harus jujur dan objektif berdasarkan pertimbangannya, profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Dan yang terakhir ada pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Auditor menemukan adanya kelemahan dan kekurangan yang penting pada program atau aktivitas yang diauditnya, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah. Beberapa hal ini dalam pengembangan temuan audit yang mencangkup: yang pertama, mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program atau aktivitas yang diaudit. Dan yang ketiga, tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang terdiri dari satu atau terbesar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lain. Yang keempat, menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Yang kelima, menentukan rekomendasi atau sasaran untuk perbaikan. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Pengembangan temuan adalah informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarah perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah digunakan atau direncanakan untuk perlunya dilakukan perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup di audit atau audit. Tetapi jika temuan yang diperoleh tersebut tidak begitu penting dan harus sedikit informasi yang bisa didapatkan untuk mendukung kesimpulan di audit, maka audit terhadap harus dihentikan. Perubahan lain yang mungkin terjadi dalam pengembangan temuan audit adalah menyangkut pengembangan informasi pada semua lokasi yang dipilih pada saat perencanaan audit. Jika hal ini terjadi, maka auditor harus segera menyampaikan hal ini kepada pihak yang diaudit. Selanjutnya ada pelaporan. Pelaporan adalah bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Bagian aktif dari proses audit manajemen adalah pelaporan audit, mempunyai dua cara penyajian pelaporan audit manajemen. Yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahap-tahap audit. Yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang memberatkan penyajian
kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Yang selanjutnya, tindak lanjut. Tindak lanjut adalah implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor kepada komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki wewenang memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjutan sesuai dengan rekomendasi yang diberikannya, tetapi lebih menetapkan diri sebagai supervisor dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya. Rekomendasi harus merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama manajemen dan auditnya. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan serta kerugiannya yang memiliki atau mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindak perbaikan yang dilakukan perusahaannya. Dalam semua hal materi tentang audit lanjutan, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan audit lanjutan, yang kedua tahapan pelaporan, dan yang ketiga tahap tindak lanjut. Adapun tahapan audit lanjut dengan tujuan mengumpulkannya tambahan atau informasi latar belakang, memperoleh bukti, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh, dan mengelompokkan ke dalam kelompok citra atau kriteria penyebab dan akibat. Pengembangan temuan audit dalam temuan audit lanjutan. Yang kedua, tahapan pelaporan mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan. Laporan komprehensif menyajikan temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasinya. Dan yang ketiga, ada tahapan tindak lanjut, mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi. Berikut ini adalah contoh gambar yang akan disajikan pada materi pelaporan sebagai berikut ini. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pelaporan. Pelaporan sendiri ada salah satunya ada kertas kerja audit. Kertas kerja audit merupakan catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan audit secara sistematis pada saat melakukan tugas audit. Dalam kertas kerja audit mempunyai manfaat dalam kertas kerja audit, yaitu setiap auditor wajib membuat kertas kerja audit pada saat melakukan tugas audit. Manfaat utama dari kertas kerja audit yang pertama, merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Yang kedua, merupakan alat bagian atas untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksanaan audit. Dan yang ketiga, merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Yang keempat, ada menyajikan data untuk keperluan referensi. Yang kelima, merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Dalam kertas kerja audit memiliki bentuk dan isi. Bentuk dan isi pada kertas kerja audit adalah bentuk kertas kerja audit pada audit manajemen menekankan terhadap bagaimana menyajikannya teman-teman audit untuk digunakan dalam penyusunan laporan audit. Dalam pelaporan adalah bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Pelaporan atau laporan audit merupakan ringkasan hasil pekerjaan audit yang menginformasikan kelemahan-kelemahan manajemen dan menunjukkan cara untuk memperbaikinya. Dalam laporan audit manajemen yaitu 1. Ada rekomendasi perubahan prosedur dan standar. Yang kedua,
ada menunjukkan bagian-bagian yang berisiko. Yang ketiga, ada menyajikan penilaian atas sistem dan prosedur. Dan yang selanjutnya, laporan audit manajemen harus berkualitas adapun standar kualitas audit manajemen, yakni yang pertama, langsung itu artinya penyampaian dalam penulisan isi langsung pada tujuannya dan menggunakan kalimat pembuka yang sangat baik atau yang baik. Yang kedua, laporan yang ringkas, artinya dalam laporan audit hanya tercermin informasi-informasi yang relevan dan laporan disusun berdasarkan prioritas informasi sesuai tingkat signifikasinya. Yang selanjutnya, yang ketiga, sesuai dengan kondisi, artinya dalam bentuk penyajian haruslah sesuai dengan pembacanya. Gaya bahasa ataupun nada harusnya mampu dimengerti oleh pembacanya. Dan yang keempat ada persuasif, artinya laporan harus menunjukkan dukungan dari semua data-data pendukung dan kesimpulan yang ada, rekomendasi yang disarankan bermanfaat bagi para pembacanya. Yang selanjutnya ada konstruktif atau konstruktif. Dalam hal ini pelaporan lebih menekankan pada penyebab dan bukan gejalanya, dan kemudian terdapat temuan yang positif dan juga ataupun negatif. Yang selanjutnya ada orientasi pada hasil. Dalam laporan audit, orientasi utamanya memberikan solusi dan sebaiknya menjelaskan tindakan yang telah diambil manajemennya. Selanjutnya ada menarik dan tepat waktu. Dan yang terakhir ada laporan yang disusun diusahakan seimbang dengan biaya yang digunakannya. Dan yang selanjutnya ada laporan adalah bagian dari hasil proses audit manajemen. Laporan audit manajemen tidak dibuat untuk disajikan secara sembarangan, tetapi terdapat cara-cara penyajian laporan audit manajemen, yakni ada dua cara penyajian laporan audit manajemen. Yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh dalam setiap tahapan auditnya. Yang kedua, cara penyajian yang arus informasi yang menitik beratkan pada penyajian kepada kepentingan para pembaca laporan tersebut. Saya akan menjelaskan yang pertama, penyajian laporan mengikuti arus informasi. Dalam cara ini, auditor menyajikan hasil audit dalam laporan berdasarkan informasi dalam laporan yang diperoleh sesuai dengan tahapan-tahapan audit yang dilakukannya. Seseorang auditor harus memperoleh informasi melalui tahapan-tahapan audit sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi latar belakang pada saat tahap audit pendahuluan. Yang kedua, menetapkan tujuan audit sesungguhnya berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, pengumpulan bukti-bukti dan audit, pengembangan temuan berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutannya. Dan yang keempat, ada menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti temuannya audit yang berhasil mengumpulkannya atau dikumpulkannya. Yang kelima, merumuskan rekomendasi. Yang keenam, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukannya. Sesuai dengan tahapan auditor mengorganisasikan laporan hasil audit berdasarkan apa saja yang dilakukan dan yang ditemukan selama melaksanakan tahapan-tahapan audit. Yang selanjutnya ada penyajian laporan yang menitikberatkan pada kepentingan pengguna. Penyajian dengan menggunakan cara ini menitikberatkan pada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Umumnya para pengguna laporan lebih berkepentingan terhadap
temuan auditnya. Dari bagian auditor melakukan auditnya, demikian dibutuhkannya penyajian laporan yang dapat menjawab pertanyaan pengguna laporan dengan cepat dan biasanya berupa kesimpulan atas audit yang dilakukan auditor. Dalam penyajian ini, auditor memiliki atau mempunyai format yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama, ada informasi latar belakang. Yang kedua, ada kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Yang ketiga, ada rumusan rekomendasi. Yang keempat, ada ruang lingkup audit. Tujuan audit manajemen adalah untuk menemukan kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan berbagai program atau aktivitas dalam perusahaan. Biasanya pengguna laporan lebih berkepentingan pada hasil audit atau temuan audit yang merupakan indikasi terjadinya berbagai kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan program aktivitas dalam perusahaan tersebut. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang informasi latar belakang. Informasi latar belakang merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program aktivitas yang diaudit. Pada bagian ini, auditor harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan dan karakteristik perusahaan serta program aktivitas yang diauditnya. Mempunyai sifat, ukuran program, serta organisasi manajemen. Pada bagian ini juga disajikan apa alasan yang mendasari dilakukan audit manajemen. Yang kedua, ada kesimpulan dan temuan audit. Untuk meyakinkan pengguna laporan audit, auditor harus meyakinkan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit, baik itu temuan yang berguna atau berhubungan dengan kriteria, penyebab maupun dan akibat. Dalam menyajikan temuan audit, auditor harus memperhatikan hal-hal yang mencakup. Yang pertama, judul bab harus mengidentifikasi pokok persoalan dan sependapat, mungkin juga arah dari temuannya. Yang kedua, pokok-pokok setiap temuan harus secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna akan adanya uraian pendukung dan menjelaskan pokok temuan tersebut. Yang ketiga, auditor harus menggambarkan kepada pengguna laporan tentang hal-hal yang ditemukan, baik bersifat negatif maupun bersifat positif, apa penyebabnya dan akibat dari temuan tersebut. Yang keempat, dalam penyajian temuan ini, auditor harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar para pihak yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diauditnya. Yang kelima, semua penyajian temuan harus diakhiri dengan suatu pernyataan yang menjelaskan sikap akhir auditor atas dasar pertimbangan yang menantang terhadap informasi yang diperolehnya. Selanjutnya, ada rumusan rekomendasi. Rekomendasi merupakan saran baik atau perbaikan yang diberikan auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada program atau aktivitas yang diaudit. Auditor harus memberikan rekomendasi kepada atasan dari pengelolaan program atau aktivitas yang diaudit. Rekomendasi harus disertakan dalam hasil laporan yang diauditnya. Setiap rekomendasi yang diajukan oleh auditor harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, efisien atau aktivitas dan efektivitas yang akan dicapai pada pelaksanaan program atau aktivitas serupa di masa depan, atau juga termasuk sebagai kemungkinan kerugian
yang akan terjadi pada saat perusahaan jika rekomendasi tersebut tidak dilakukannya atau dilaksanakannya. Agar mudah untuk pengguna laporan keuangan, laporan audit, rekomendasi harusnya disusun dengan kalimat dengan operasional dan tidak teoritis. Walaupun pelaksanaan rekomendasi tersebut sepenuhnya merupakan wewenang manajemen perusahaan, sebenarnya auditor mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan auditnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup audit. Selanjutnya ada ruang lingkup audit. Apa sih itu ruang lingkup audit? Ruang lingkup audit menunjukkan berbagai aspek dari program atau aktivitas yang diaudit, dari periode waktu dari program atau aktivitas yang diaudit oleh auditor. Pada bagian ini juga harus disajikan beberapa hal yang mendalam dalam audit tersebut yang akan melakukannya. Untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup audit ini sebaiknya tidak disajikan dalam hasil laporan keuangan atau hasil laporan audit, yang dibuat supaya tidak hilang pemahaman pengguna laporan terhadap laporan audit yang akan disajikan auditor. Berikut ini adalah hasil laporan keuangan, hasil laporan audit yang dapat disajikan dengan benar oleh auditor. Pada materi yang sudah saya sampaikan tentang materi pada audit lanjutan dan pelaporan, maka materi yang disampaikan sesuai dengan gambaran yang ada pada bagian presentasi pada gambar yang sudah saya berikan pada materi-materi yang ada. Contohnya pada gambar dalam materi audit lanjutan menjelaskan tentang mengumpulkan tambahan informasi latar belakang, yaitu langkah-langkah menekankan pada usaha untuk mendapatkan data lebih lengkap dan menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Yang kedua, memperoleh bukti. Memperoleh bukti adalah menemukan fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Yang ketiga, ada membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Itu bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran yang sudah ada. Yang keempat, ada pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan hasil informasi khusus yang bersangkutan dengan program dan aktivitas yang diaudit. Yang kelima, ada perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Itu adalah informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan, mungkin mengarah perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan, atau perlu dilakukan perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup auditnya. Yang keenam, ada pelaporan. Pelaporan adalah bagian akhir dari proses audit manajemen, adalah pelaporan hasil audit. Yang ketujuh, ada tindak lanjut. Tindak lanjut adalah rekomendasi yang diberikan auditor, merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Sedangkan ada pada materi contoh gambar pada materi pelaporan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan yang mengikuti arus kas. Dan yang kedua, ada penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna.
dalam penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna. Adapun format penyajian yang menyangkut tentang yang pertama informasi latar belakang, yang kedua ada kesimpulan dan temuan audit, yang ketiga ada rekomendasi atau rumusan rekomendasi, yang terakhir yang keempat ada ruang lingkup audit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.